Halo, Halo, kami kami dari dari Kidung Kidung Etnosia. Etnosia. Oke, salam kenal. Kami dari Kidung Etnosia. Biasanya kami main musik, sekarang ya main musik. Tapi untuk kali ini kita sedikit berbeda karena situasi saat ini yang sedang tidak baik. Jadi sedang kita tahu pandemi, jadi semua tidak laku. Jadi kami coba untuk tetap berkarya dalam bentuk yang berbeda. Eh, ini personil Kidung Etnosia ini, Ya, yang biasanya di belakang pemain selalu nggak keroncongnya, kelihatan biasanya. sekarang kelihatan. Kita kenalan dulu. Saya Agi Bambang Prastia, pemain apa? Cak Bukan ini ya. pemain. Ya, Ini silahkan ya, untuk kenalkan Mas Git. Cak, saya Daru Sigit Purnomo, nama lengkap. Pemain cutnya. Saya pemain cuk dari Kidung Indonesia. Nama saya Daniel Nugroho. Iya. Asal saya dari Sanglor, Panggang. Oke, kali ini kita ingin eh, berbagi cerita juga pengalaman bermusik selama di Kidung Etnosia. Jadi ya kita bukan tutorial ini. Jadi ini hanya sekedar berbagi pengalaman untuk Sinau bareng ya, Mas. ya sinau bareng Kidung Etnosia. Nah, langsung saja untuk ini konten pertama ini. Ini bukan tujuannya untuk membagi saja, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi kami tidak mengajari, tidak. Ini hanya membahas tentang instrumen alat musik keroncong yang sering kita pakai di dalam konser-konser Kidung Etnosia ataupun rekaman ataupun apa. Nah, ini ada dua instrumen baku yang sebenarnya saya ambil. Pertama ada cak dan cuk. Ini Mas, yang dipegang Mas Sigit ini namanya Cak. 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 Yang dipegang Mas Jani namanya cuk. Ini dua instrumen ini sebenarnya instrumen penting dalam keroncong, karena ketika instrumen ini digabungkan, misalnya ada musik apa, misalnya musik pop, ketika dimasukkan dua instrumen ini sudah menjadi identik seperti keroncong pop atau apa. Oke, kita belajar bersama ya, ini pokoknya bukan tutorial tapi hanya sinau bareng, belajar bersama. Untuk pertama kita harus tahu dulu ini alat ini senarnya apa saja, ada berapa senar, ada stemanya apa saja, harus benar-benar tahu untuk memulai latihan. Coba Ya. Mas Sigit step di apa? Ya, untuk cak itu senarnya ada 4. Yang paling atas itu senarnya double. Stemanya kalau untuk cak kan kita mainnya di drop. Jadi kalau di stem sama dengan cuk nanti nggak kuat. Senarnya biasanya nggak kuat. Ini di drop. Jadi untuk yang paling atas kita ambil D. Nih, D di sini. Ya, terlalu tinggi. Ya, pakai tuner ya, Pakai tuner ya. Nah, pakai tuner biar paling. Ya, kalau untuk senar yang selanjutnya, yang tengah itu fish. Ya, bis. Dan untuk yang paling bawah itu B. Ya. Hati-hati ngetem cak ini gampang Rawan senarnya. putus. Kita coba pakai satu chord. Ya, sudah Mas. Sekarang cuk. Cuk atau ukulele. Tapi sebenarnya dulu sejarahnya ini panjang. Tapi nggak usah bicara sejarah keroncong. Nanti berikutnya kita. Berbicara tentang cuk atau biasa dinamakan kencrung ya, Mas? Kencrung ya. Itu terdiri ada 3 senarnya. Dan untuk seteman senarnya ini sama dengan gitar. Gitar senar yang 3 terbawah. Yang paling bawah ini nada E. Yang atasnya, yang tengah ini nada B. Yang paling atas nada G.
sama dengan gitar. Kalau di senar yang 3 dari bawah itu nada G, tapi G-nya rendah. Kalau di cuk dia G-nya tinggi, 1 oktav dari G Mau gitar. pakai tuner apa mas? Tuner, Tuner. pakai tuner biar valid. Kadang kupingnya bar rungok apa ora. Ora Yang valid. paling bawah nada E, yang tengah B, yang atas G. Oke, siap. Kalau digenjreng Kalau digenjreng, los misalnya los nggak dipegang, nggak dikasih apa ya, chord kunci atau gimana, itu nadanya E minor. Nah, ini sudah paham tentang stemnya apa. Itu penting karena nanti setelah main kok bunyinya kurang rapati odo istilahnya. Itu harus benar-benar tuning. Nah, ketika sudah tuning baru oke bisa dimulai ketika kita langsung saja kali ini kita belajar dasar untuk bermain keroncong. Sebenarnya keroncong nanti bisa dimasukkan kemana-mana, ke genre apapun, tapi perlu diketahui bahwa ada 4 jenis pola atau irama yang harus diketahui dulu untuk kita main misalnya lagu keroncong dangdut ataupun apalagi keroncong asli. Jadi kita harus tahu dulu. Karena ada 4 itu. Satu itu kotean istilahnya. Kedua itu irama engkel. Ketiga double. Keempat kopiok. Untuk lagu jenaka biasanya Iya. kopiok. Neng itu ketek. Ketek kopiok. Oke, kita latihan dulu. Latihan dari irama kotean atau petian juga bisa. Itu seperti apa? Ya, kita main di D mayor yang biasanya untuk keroncong-keroncong itu familiar di mayor. Posisinya silahkan diduduke Mas. Iya. Di mana? Untuk Pak. cuk biasa ya mas. Biasa. Untuk cuk sama seperti gitar juga. Mungkin sini banyak yang sudah bisa main gitar. Untuk cuk sama dengan gitar, diambil senar 3 paling bawah. Kalau untuk cak itu karena kita mainnya drop, jadi mainnya D-nya di sini. Jadi sama dengan posisi G di sini. Oke. Oke, siap. Ya, kita kita coba dengan yang irama kodean atau pola kodean. Cak dulu, Iya. cuk dulu. Bareng saja. Bareng. Nanti kita Oke. temponya berapa ya? 60. Satu, dua, keempat. Nah, ini irama kodean. Pola dasar. Saya nggak tahu kodean itu sebenarnya dari apa. Kalau kodean di Jawa itu kan main Pakai apa ya? itu perkusi. Nah, kodean kayak cah sekolah itu. Nah, yang kedua, irama kedua atau pola yang kedua itu engkel. Sebenarnya itu pengembangan dari kodean ini tadi ke irama engkel. Langsung aja kita coba dengan temponya sama. Tu, wa, ga, engkel.
intinya kita genjutan. Walaupun ini alatnya sama kecil, tapi Mainnya nggak pernah numpuknya nggak bareng. boleh bareng. Nah, pengembangan yang berikutnya, yang ketiga itu double. Jadi double itu sebenarnya temponya sama, cuma cara memainkannya ya di double. Iya. Ada juga tapi sebenarnya yang tapi itu apa ya, ke tahap berikutnya, tapi intinya temponya sama sebenarnya. Temponya sama, cuma di double. Nanti pola pukulannya kita bahas juga. Kita langsung aja ke double. Tuh, wah, ke double. Ada juga tapi yang dari perubahan-perubahan ke ankle ke double itu banyak versi, tapi ini pola dasar dulu. Nah, kemudian ini yang keempat, ini biasanya untuk lagu-lagu jenaka ataupun lagu riang. Ini kopyok. Nama kopyok itu banyak sekali sebenarnya. Model-model ada yang mengacu kadang apa ya Mas, grup Jakarta ya, Seperti keroncong tugu seperti itu. Biasanya acuannya seperti itu, tapi banyak juga. Nanti kita coba pola yang biasa dulu. Spiro tempone. Gitu ya. Anda tuh, wah, kapan. Tergantung penerapannya, tapi ini irama yang seperti ini sering digunakan. Ada lagi? Lain. Ada lagi? Ya mungkin ada Mas yang biasa kita pakai. Biasanya kan ini kan dua yang tidak terpisahkan sebenarnya. Mungkin Ini untuk kopyok sendiri itu ada beberapa jenis kopyok, tapi yang sering digunakan ya seperti ini tadi. Tapi ada juga satu jenis irama kopyok yang mengacu pada keroncong tugu ya Mas. Iya. Mungkin dicoba Mas, bisa? Bisa. Yo, tempone dhewe sak penak. Ya, berapa? 2 kapat. Banyak. Mengacu pada keroncong ya sistemnya kopyok Jakartanan. Jakartanan itu yang sering kita pakai itu, sering kita gunakan untuk diaplikasikan di lagu-lagu jenaka. Tapi ya monggo silakan pengembangannya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas untuk variasi mungkin itu ada patokannya nggak Mas Sigit? Variasi untuk Kalau ankle atau menurut saya bebas, tidak ada ikatan, tidak ada variasinya, tidak terbatas. mungkin yang perlu dicatat ini Mas, kalau kita Iya, bermain makanya. langgam ataupun keroncong asli, misalnya Langgam keroncong Mas. iya, misalnya langgam keroncong atau keroncong asli, mungkin dengan misalnya akord D. Ya, Akord D, setiap kita pindah ke akord G atau bisa disebut ini kan ada Fa, itu variasinya nggak boleh 7, nggak boleh jadi G7, mungkin perlu patokannya seperti itu. Nah untuk nada pindah ke A atau Sol itu harus malah ke 7 variasinya, mungkin seperti itu Mas Sigit. ya. Patokannya itu khusus ya, bukan
Ya khusus ya. Khusus. Untuk keroncong asli, langgam keroncong dan Istanbul. Istanbul. mungkin. Itu satu Satu birama aja Mas. Satu birama. Satu birama aja. Ini Mas. Yang ini satu birama, yang satu birama. Ini enggak usah. Oh ya, satu-satu ya. Ya. Satu nanti sampai sini kembali ke ankle. Jadi diambil satu-satu toh? Iya. Ya. Ke atas ankle satu-satu, enggak ke double. Oke. Nah, ini aja masih kurang banter kadang. Kalau banter lagi Ya. komplek. Kadang apa lagu apa sih banter? Ya. Lagu Namanya. Jenaka juga ada sebenarnya yang butuh irama double dan butuh Apa maksudnya, banter Mas? sekali. Oh iya lagunya Mas almarhum Didi Kempot. Coba apa? Tapi double ya. Double. Lali rai suara payu ya. Ya, aku ya buka ya. Oke. Wah, ini ora tau main keyboard iki ya. Nggak usah banyak-banyak. Ya contohnya seperti itu. Apa lagi? Ya. Sudah habis untuk materi dasar. Saya kira dasarnya sudah habis Mas. Besok Ya. mungkin Sambung lagi besok. Sambung lagi. Mungkin untuk segmen kali ini, kesempatan kali ini hanya ini dulu yang bisa kami bagi pengalaman, berbagi apa ya, ilmu, tapi ilmunya ya baru sampai sini. Jadi tidak, ini pokoknya tidak menggurui, tidak ataupun memberi tutorial, ini hanya berbagi pengalaman sesuai apa yang kami bisa. Sinau bareng. Ya, sinau bareng. Kita saja yang lama nggak latihan, lama nggak mentas itu banyak sekali kesalahannya. Mohon dimaafkan. Mungkin hanya itu. Mungkin itu teman-teman, nanti kita sambung lagi ke segmen berikutnya, ke hari berikutnya. Oke, salam dari kami. Kidung Indonesia, salam budaya.